Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode kedua. Kayak vlog ya. Di episode kedua biofisika kebidanan ya. Hari ini kita bahas tentang hidrodinamika. Hampir mirip sama fluida bergerak kemarin ya, yang apa itu namanya, kayak tekanan darah kemarin ya. Kemudian analisa gaya tubuh, ini nanti lebih spesifik. Teori gelombang arus listrik sekilas, ultrasonik sekilas, dan alat-alat elektronik dalam pelayanan kebidanan. Jadi hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida bergerak atau fluida yang mengalir. Fluida itu adalah zat yang bisa mengalir, contohnya apa? Gas dan zat gas dan secair. Oke. Nah, ini mudah ya. Kemudian meliputi dalam ilmu hidrodinamika, kita akan belajar tentang tekanan. Nah, artinya nanti kita juga belajar tentang gaya juga. Jadi saling berkaitan. Kecepatan aliran, lapisan yang melakukan gesekan ya. Aplikasi hidrodinamika seperti kemarin kita sudah jelaskan tentang tekanan darah, jelas ya. Karena aliran darah menekan pembuluh darah untuk bisa selama dia mengalir ya. Tekanan itu yang nantinya diukur apakah dia normal dan tidak normal. Aliran darah dan tekanan darah. Kemudian yang selanjutnya adalah LED ya, atau laju endap darah. Ini adalah suatu pemeriksaan untuk melihat darah kita itu lajunya cepat atau enggak sih. Nah, jadi ada nilai normalnya, dia itu cepat atau enggak untuk mengendap ya dalam suatu alat namanya pipet Westergren. Ya, ini untuk nice to know aja ya. Jadi suatu pipet ya, ini ada ukurannya, kemudian darah dimasukkan ke sini, nanti lama-lama ditunggu selama 20 menit ya, sekitar 20 menit, nanti akan terbentuk darah akan mengendap ke bawah, otomatis ini darah ya. Kemudian yang atas pasti plasma atau serum. Ya, warnanya kuning, serum darah kita itu warnanya kuning. Dia mengandung antibodi, sel darah putih, kemudian glukosa, lemak, dan lain-lain. Ya, kemudian dalam waktu tertentu, kemudian dihitung. Nah, meniskusnya si darah itu pada skala berapa ya, cepat atau enggak sih. Nah, kalau orang contohnya anemia deh, anemia, maka laju endap darahnya akan semakin berapa gak lupa ya. Kalau anemia jumlah darahnya itu terlalu sedikit ya, jadi laju endap darahnya akan cepat ya. Jadi karena kan anemia itu darahnya hanya sedikit, jadi dia akan semakin cepat ya untuk mengendap gitu ya. Kemudian hidrodinamika juga kemarin sudah singgung juga tentang aliran cairan mata ya, bola mata, di situ pasti ada tekanan. Dan ini salah ketik ya, ini adalah tekanan dalam otak ya, cairan otak ya, dan seterusnya. Kemudian ya, aliran darah tadi sudah ya. Nah, aliran darah ya, tekanan minimal yang diperlukan untuk membuka pembuluh darah kita itu sekitar tekanannya ya 20 mm per Hg ya. Jadi kamu tahu ya kalau tekanan darah ketika orang darah tinggi itu kan berarti di atas 120 ya. Di atas 120 mm per Hg ya kan. Nah, jadi dia butuh 20 mm per Hg. Nah, berarti dia tekanannya cukup kecil ya, cukup kecil. Normalnya aja segini, cukup kecil untuk bisa membuka pembuluh darah sehingga dialiri aliran darah dengan baik. Nah, kecepatan aliran darah yang paling cepat ada pada aorta. Jumlah sel darah, total darah yang dipompa untuk keluar jantung itu sangat banyak sekali, sekitar 5 liter per menit ya. Ya, untuk ke seluruh tubuh ya. Tubuh kita kan 90% adalah cairan tubuh, cairan berupa benda cair. Jadi normal jika sebanyak itu
sirkulasi darah yang ada dalam tubuh kita ya. Sirkulasi darah kita itu ada sistemik dan pulmoner ya. Sistemik atau pulmoner ya. Itu sekilas saja. Kemudian aplikasi untuk hidrodinamika itu otomatis kemarin sempat kita singgung juga tentang sphygmomanometer atau tensimeter, kemudian tonometer atau untuk mengetahui tekanan pada bola mata atau intraokuler, dan sistometer untuk mengukur tekanan kandung kemih ya. Kemudian mengenai analisa gaya tubuh, gaya itu adalah muncul sebagai interaksi dari dua buah benda atau dua sistem ya. Ya, kalau di logika gini, kita bergaya karena ingin menunjukkan sesuatu ke orang lain. Nah, di situ ada interaksi ya. Kalau nggak ada siapa-siapa yang ingin kita tunjukin, ya udah kita jadi malas bergaya, kita jadi malas dandan ya, karena kita tidak mau ada interaksi dengan pihak di luar diri kita sendiri ya kan. Nah, jadi gaya adalah muncul dari interaksi dua benda ya. Pada suatu benda, itu guyonannya ya Rek, pada suatu benda bisa bekerja beberapa gaya sekaligus, namanya resultan gaya. Nah, gaya ini muncul karena adanya interaksi benda tersebut dengan lingkungan. Jika benda dalam keadaan setimbang, resultan gaya atau total gayanya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi memang tidak ada gaya yang bekerja ya. Gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu adalah gaya otot. Nah, gaya otot itu mempengaruhi sirkulasi darah di dalam pernafasan. Sirkulasi darah dan pernafasan. Nah, contoh ya. Contoh, misal perut kita ini pakai sabuk terlalu kencang ya. Jadi ototnya kan jadi tidak bisa elastis dengan mudah, tidak bisa bergerak ya. Akhirnya aliran darah itu tersumbat, pernafasan kita juga ikut tidak lancar. Mengenai hukum Newton 1, yaitu benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Keadaan awalnya ya tergantung ya. Misal kalau benda-benda mati ya, awalnya adalah diam ya, alias keadaan malas ya, ini dikatakan malas atau diam, tidak melakukan gerakan ya. Nah, contohnya ya, kita naik angkot. Angkot itu jalan, tiba-tiba ngerem dadak. Apa yang terjadi? Siapa yang akan mempertahankan pada kondisi diam atau kondisi malas ya, bahasanya kondisi lembam atau kondisi diam? Siapa? Tentu benda yang masanya lebih besar. Kalau bahasanya yang lebih kecil ya itu kita, masanya lebih besar kan angkotnya. Dia akan stabil-stabil aja, ngerem ya udah diem, nggak akan guling ke kanan dan ke kiri. Dan kita sebagai penumpangnya punya masa yang lebih kecil, kita akan mungkin terjelungup ke depan atau nelungsep atau gimana ya, bergeraklah dari posisi awal kita ya, seperti itu. Hukum Newton 2 ya, hampir sama, sebenarnya rumusnya sama ya. Kalau ini mengenai percepatannya, kalau ini mengenai gayanya ya. Gaya adalah massa dikali percepatan atau A ya, M atau massanya yang berbanding lurus ya. Gaya merupakan vektor, yaitu punya besaran dan arah ya. Kebalikan sama skala. Skala tidak punya arah ya. Kemudian mengenai gaya gesek. Gaya gesek bekerja antara dua permukaan benda yang bersentuhan. Arahnya berkebalikan dengan kecenderungan arah gerak. Ada dua keadaan, diam dan bergerak. Jadi gaya gesek bisa statik, bisa kinetik. Kok bisa? Nah, ini tergantung dia permukaannya ya. Kita misal pakai permukaan seperti salju, terus pakai papan seluncur, otomatis kemudian jalannya menurun, otomatis gaya gesek itu akan positif ya, akan statis ya, akan kinetik ya, akan berjalan. Lah kalau kita menarik benda besar seperti mobilnya maju, bergerak maju, kitanya narik ke belakang ya, otomatis ada gaya di situ ya. Misal sama-sama kuat, otomatis dia akan berusaha untuk diam ya, atau statis.
misal kayak limbat gitu loh ya kekuatannya. Kalau kita mah pasti yo nggak ngepek ya, kita malah ikut jalan sama si mobilnya. Nah, selanjutnya tentang sistem pengungkit atau lever. Nah, tubuh kita itu kan selalu berusaha dalam kondisi setimbang ya. Siapa yang mengatur keseimbangan itu adalah suatu sistem pengungkit, pengumpil ya, yaitu adalah muskuloskeletal kita. Lever adalah suatu batang yang bergerak pada aksis rotasi, atau kalau pada tubuh kita itu sendinya ya. Dengan adanya gaya akan menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, jadi ketika orang itu memberikan instruksi ya, berusaha dia itu terdengar oleh orang yang ingin diajak bicara, otomatis dia akan condong ke depan. Nah, sendi akan berusaha menunjukkan kondisi setimbang dengan memberikan tekanan ya ke bawah, gaya ke bawah, sehingga tubuh tetap seimbang. Atau posisi seperti ini, posisi bagaimanapun tubuh akan berusaha menunjukkan keseimbangan. Ya kalau nggak seimbang ya pasti guling. Misal berat badannya, misal lutut ini ya, ini gimana ya? Nah, kalau ini bicara tentang fulcrum dari otot tangan ya, otot tangannya. Kalau misal ini ya, lutut ini kan juga menyangga tubuh ya, Lah tapi kalau lututnya tidak kuat menyangga ya, otomatis dia akan fall down ya. Ini contoh deh keseimbangan tubuh ketika pada ibu hamil ya kan. Pada ibu hamil, pada manusia yang tidak hamil, dia tidak ada dia akan beradaptasi sesuai dengan tubuhnya. Jadi dia tidak akan punya masalah juga gitu. Tidak ada perubahan dalam tubuhnya. Tapi kalau orang itu mulai buncit dan mulai hamil, itu akan berubah pada ini deh, jangka dari kaki kita. Nah, ya misal kalau ibu hamil otomatis akan lebih terbuka ya, atau orang gemuk akan jalannya akan lebih terbuka karena dia berusaha menyangga tubuhnya atas untuk seimbang. Kalau ibu hamil kayak gini atau orang gendut jalannya gini agak mingkup ya, guling ya. Nah, di sini walaupun ada jangka kaki kita yang berperan dalam menjaga keseimbangan, tapi ada otot paraspinal atau otot punggung kita dan perut kita yang selain memberikan beban tapi juga mengatur keseimbangan ya. Nah, pada ibu hamil ya sama ya, otot paraspinal dan dinding abdomen yang berperan karena berat dari yang dibawa atau ditanggung oleh ibu adalah berat ibu sendiri dan janin ya, sehingga menggeser tumpuan atau jangka kaki tadi ya. Selain jangka, dia akan mempengaruhi ini dek, kepala leher ya, dia akan cenderung condong ke depan dan punggungnya, sehingga kalau terus-menerus akan nyeri punggung ya, seperti itu. Nah, kemudian pada persalinan atau pada partus, pada proses persalinan terjadi 2 tahap, yaitu tahap otonom dan somatik, di mana di situ awalnya ada pembukaan sehingga ada penipisan karena semakin membuka. Kemudian ada refleks untuk mengejan. Saat janin menekan dasar pinggul ya, maka akan ada rasa ingin mengejan atau keluar. Di situ ada kontraksi otot
Sehingga dengan kondisi kontraksi otot tersebut ya, dibantu dengan banyak hormon ya, maka akan bisa lahir. Nah, otot yang membantu adalah dinding abdomen atau perut ya. Abdomen itu perut dan diafragma pelvis, dan juga diafragma dari abdomen. Nah, ini dinding abdomen, kalau ini diafragmanya ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Seperti ini gambarannya dari proses partus tadi ya. Jadi ini ya, ini diputar. Kalian putarnya gimana sih? Putarnya gini loh deh ya. Seperti itu, ini tulang belakangnya ya. Nah, ini ada tekanan ke dasar panggul ya. Kemudian ada kontraksi untuk menekan keluar atau mengejan, dibantu dinding abdomen. Di sini ada diafragma abdomen ya, rongganya perut ya, diafragma, sehingga baby bisa lahir. Yang ketiga tentang gelombang arus listrik ya. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang disebabkan oleh pergerakan elektron. Pokoknya hubungi sama listrik itu adalah pergerakan elektron gitu aja lah ya. Kemudian satuannya ampere dan seterusnya, aplikasinya kita lihat ya. Jadi macam-macam gelombang arus listrik yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ya. Di sini ada gambarannya, ada gambaran gelombangnya ya. Sama ya, kalau arus bolak-balik ya seperti ini gelombangnya. Setengah gelombangnya seperti ini. Dan misal Faradik ya, Faradik nomor 5, dia alirannya kecil dulu, kemudian tinggi, kecil lagi, tinggi lagi, seperti itu. Modifikasinya ya, nomor 6 ya, ini seperti ini. Terus kemudian dan seterusnya ya. Ini ada perbedaan arah, durasi, dan frekuensi dari gelombang-gelombang ini. Nah, ini tergantung keperluannya, dia mau digunakan untuk memberikan aliran listrik pada organ apa, pada terapi apa ya. Jadi ini digunakan untuk merangsang saraf ya. Saraf kita kan impuls-impulsnya bisa memberikan sinyal itu karena adanya elektron atau aliran listrik kecil ya di dalam otak, di dalam saraf kita, yang memberikan instruksi dari satu saraf ke saraf yang lain, memberikan senggolan, sentilan pada otot, pada organ gerak, dan seterusnya. Nah, ini arus-arus ini dimanfaatkan untuk terapi ya, terapi dengan berbagai model gelombang arus listrik. Gelombang potensial aksi merupakan fenomena ketika nilai ambang tercapai. Terus ada peningkatan waktu dan amplitudo dari potensial aksi dengan segala macam intensitas dan dari rangsangan. Potensial aksi terjadi pada suatu daerah membran saraf atau otot, memiliki kemampuan untuk merangsang daerah sekitar untuk mencapai nilai ambang. Ini fungsinya apa sih? Nanti kita jelaskan ya. Perambatan potensial aksi itu secara sinaps maupun secara neuromial junction. Maksudnya apa? Sinaps berarti antara dua syaraf. Gimana sih saraf itu gambarnya? Akson dan lain-lain ya. Misal saraf ya, antar saraf satu dengan yang lain ya, loncatnya begitu. Atau dari saraf ke otot, misalnya otot. Nah, ini memberikan sinyal seperti itu. Itu gimana kok bisa memberikan aliran elektron, aliran sinyal listrik itu bagaimana? Karena ada fase-fasenya sampai ambang, nilai ambang. Jadi ya, tahap-tahapnya listrik itu, persinyalan adalah satu tahap polarisasi ya, dimana membran sel kita itu istirahat, belum ada aksi sama sekali ya. Satu polarisasi, kemudian depolarisasi. Depolarisasi di mana sel mulai aktif karena
mulai ada tingkatan arus listrik ya, sehingga reaktif terhadap ion natrium. Nah, ini jadi gini, dia sudah mulai dapat sinyal atau arus listrik ya. Sel kita sudah mulai dapat sinyal listrik. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia akan membuka gate atau NA channel ya, pintu. Jadi di sel kita itu ada gate-gate ya, atau pintu-pintu untuk masuknya suatu zat, terutama elektrolit ya, karena kalau selain elektrolit dia akan teresap secara osmosis kalau difusikan dengan adanya energi ya. Itu ya, pintunya Na ini akan terbuka sehingga Na akan terus masuk ke dalam sel ya. Nah, kemudian repolarisasi, yaitu akan mulai kembali ya dalam keadaan istirahat. Nah, jadi kalau sudah pada fase listrik pada tadi istilahnya ambang, nah nilai ambang ya, maka dia akan mulai berhenti untuk melakukan aktivitas tersebut ya. Aktivitas atau ini maksudnya adalah Na-nya masuk ya. Jadi mulai pada fase istirahat kembali ya, listrik mulai hilang di situ, tidak ada aliran lagi. Nah, ini malah mungkin Na channel atau gate-nya Na ini akan tertutup dan malah terbuka pada kalium channel atau pintu gate-nya kalium. Nah, sehingga kalium pun akan keluar ya dari dalam sel, akan keluar ke sel. Nah, ini akan berhenti kembali ya ketika pada ambang tertentu ya. Tahap hiperpolarisasi, jika repolarisasi sudah selesai ya, udah mencapai ambangnya, nah itu akan kembali pada kondisi normal. Dan seterusnya aktivitas sel seperti itu ya. Isyarat listrik tubuh dan aplikasinya pada dunia kedokteran ya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa pengukuran suatu potensial listrik di dalam tubuh kita dengan beberapa metode ya. Ada namanya EMG. Jadi dia elektromiogram. Nah, kalau namanya mio berarti dia mengukur listrik yang ada di dalam otot mio ya. Kemudian ENG atau neuro. Kalau ini berarti syaraf ya. Syaraf. Nah, ini adalah sekilas disampaikan bahwa ini maaf. Ini gimana ya menghilangkan ini? Nah, ini ya. Kecepatan normal saraf itu sekitar 40 sampai 60 meter per detik ya, cepat sekali ya. Nah, itu ini gimana sih ngilanginnya? Nah, gini. Lanjut. Nah, kalau ERG atau elektroretinogram, retinogram berarti dia retina ya hubungannya ya, melihat rangsangan cahaya pada retina. Kemudian elektrookulogram berarti dia okulo berarti masih berkaitan dengan penglihatan yaitu kornea dan retina. EGG atau gastrogram berarti gastro adalah lambung. Kalau ini berarti dia melihat gerakan peristaltik dari traktus atau jalur dari gastrointestinal atau GI tract. Intestinal usus, gastro, lambung. Dan EEG, pencatatan potensial aksi pada
encephalogram berarti dia pada otak ya, pada otak. Ini untuk melihat, mendiagnosis epilepsi ya, mengklasifikasi epilepsi jenis apa, tumor otak dan seterusnya. Dan ini yang kita sering dengar adalah EKG, elektrokardiogram. Jelas dia untuk melihat isyarat listrik pada jantung ya. Irama jantung yang diatur listrik dihasilkan oleh rangsangan spontan pada S-anode, yaitu S-anode atau V-anode. Itu ada sekumpulan ini deh, pembuluh darah kecil-kecil yang jadi pusat dari detakan jantung. Nah, kayak gitu ya istilahnya. Nah, daya ultrasonik. Nah, ini ultrasonik adalah suara yang terlampau tinggi frekuensinya, yaitu lebih dari 20 kHz. Namun kita tidak bisa dengar. Yang bisa dengar adalah hewan-hewan luar biasa seperti lumba-lumba dan kelelawar. Lumba-lumba untuk berkomunikasi dan kelelawar itu untuk navigasi ya. Frekuensinya tinggi sekali. Ya, makanya orang kalau frekuensinya tinggi, ngomong banter sambil emosi itu nggak akan ketangkep informasinya sama manusia yang lain karena udah beda frekuensi ya kan. Ya maaf, ini sudah malam sebenarnya, tapi ya harus bikin video untuk kalian mau UAS kan. Kemudian diagnostik apa sih ini tadi jadi lupa. Untuk keperluan diagnostik ya, ultrasonik itu dimanfaatkan ya untuk diagnostik dengan frekuensi tertentu ya, frekuensi tertentu. Bahkan digunakan untuk pengobatan ya, lebih tinggi lagi frekuensinya ya, dan seterusnya. Jadi ultrasonik ini karena saking kencengnya bisa merusak jaringan, terutama jaringan kanker ya untuk pengobatan. Nah, ini side effect-nya otomatis jaringan-jaringan yang nggak salah ikut hancur, ikut rusak. Ini seperti itu. Karena misal kalau antibiotik itu dia spesifik deh. Antibiotik itu spesifik pada ribosom tertentu. Jadi dia bisa membunuh sel kuman tapi nggak bisa membunuh sel tubuh manusia. Nah, gitu loh. Tapi kalau ultrasonik mungkin sudah diatur juga ya untuk sel tertentu. Tapi kalau sel kanker itu udah sel tubuh kita sendiri tuh yang memperbanyak diri secara abnormal. Nah, itu nanti kalau pakai terapi ultrasonik side effect pasti pada sel lain juga ikut terimbas ya. Ini sama ya tadi frekuensi dan seterusnya. Ultrasound atau ultrasonik digunakan untuk diagnosa, contohnya adalah USG. Jadi USG itu dia pakai mekanisme ultra frekuensi yang tinggi atau ultrasonik ya, dan seterusnya ya. Kemudian untuk terapi dia ada contohnya namanya terapi diatermi. ESWL itu juga sama ya, termasuk jenis diatermi ya. Nah, efek gelombang ultrasonik itu ada efek secara mekanik ya. Kemudian di mana dia menimbulkan integrasi beberapa benda padat sehingga digunakan untuk melihat lokasi dari batu, ginjal atau kanker dan lain-lain ya. Jadi ultrasonik pertama dia deteksi dulu, kemudian dia memberikan efek panas ya. Dia memberikan efek panas mekanik, secara mekanik dia melihat mana yang tidak normal di dalam sel tubuh kita. Kemudian dia memberikan efek panas sehingga dia memberikan pembentukan rongga ya, pembuluh darah di panas. Jika panas jadi otomatis dia akan merangsang jalur untuk jalan gitu kan ya. Jalur untuk berjalannya ultrasonik itu terus melaju.
atau secara kimia dia akan menyebabkan proses oksidasi dan hidrolisis tertentu, atau ya hidrolisis ya, berarti dia penghancuran lisis ya, entah itu sel kanker, sel atau batu empedu, batu ginjal dan seterusnya. Dan secara biologis, nah secara biologis sama ya, dia pelebaran pembuluh darah karena dia memberikan efek panas, meningkatkan permeabilitas karena suhu panas tadi, meningkatkan aktivitas sel karena mekanik panas dan kimia juga, bahkan dia menyebabkan paralise atau kelumpuhan pada bakteri dan virus sehingga mengalami kehancuran dan keletihan pada daya yang berlebihan ya, selnya rusak ya, keletihan. Nah, ini adalah contoh ya alat-alat untuk pelayanan kebidanan, contohnya ECG ya, EKG tadi. Dia melihat kerja fungsi jantung ya. Secara normal EKG hasilnya seperti ini. Jadi kalau udah meninggal gitu, udah dead itu pasti seret gitu kan kalau di film-film. Kemudian ada namanya Doppler. Ya, ini tadi pakai metode arus listrik, kemudian melihat frekuensinya ya dan seterusnya. Kemudian Doppler. Kalau dia Doppler, dia memperkirakan ya, mengukur ya frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber gelombang ya. Dan contohnya untuk USG Doppler untuk memperkirakan aliran darah melalui pembuluh darah, memantulkan gelombang suara ultrasound dari sel. Sama ya, USG tetap ya. Kalau USG berarti cara prinsipnya adalah ultrasonik ya. Kemudian suction. Nah, ini suction berarti dia pakai prinsip gaya, tekanan ya dan seterusnya. Suction dia untuk membersihkan jalan nafas dari adanya sekret. Entah itu apa itu namanya? Sekret pernafasan yang terlalu, misalnya orang kalau paru-parunya udah jelek ya dek ya, entah dari kecil atau karena rokok, itu sel tubuh kita itu kan sebenarnya menghasilkan banyak lendir kan. Sel kita itu namanya sel goblet ya, menghasilkan lendir untuk merupakan respon pertahanan tubuh ya, melawan infeksi, benda asing dan lain-lain agar terkumpul di situ sehingga bisa dikeluarkan dengan mudah. Nah, tapi kalau orang dengan gangguan paru-paru, sel paru-paru dia akan terakumulasi terlalu banyak, malah menyebabkan ini sesek ya, sesek. Jadi itu perlu disuction ya, disuction. Dan selanjutnya adalah vakum ekstraksi ya. Di sana tindakan obstetrik untuk mempercepat partus ya, dengan tenaga ibu ya, ibunya tetap ngeden, tapi juga ada daya tarik dari si vakum dengan mangkuk yang dihubungkan terhadap tuas penarik. Nah, wah ini sangat luar biasa ya. Pernah kan ada di adegan film apa sih, All Is Well itu apa ya? Itu melahirkan ya kakaknya atau kakak dari pacarnya gitu loh, melahirkan tapi ibunya udah nggak kuat ngeden gitu kan. Akhirnya salah satu idenya, karena dia orang fisika ya, orang teknik, dia pakai vakum cleaner tapi dikurangi daya sedotnya itu bener-bener dia kurangi. Dia tanya dayanya berapa sih gitu, kemudian diatur entah gimana caranya supaya jadi tekanannya itu rendah seukuran vakum ekstraksi ya. Kemudian alat kardiotokografi atau CTG atau disebut fetal monitor. Nah, digunakan untuk pada usia 7-9 bulan ya, pada saat persalinan. Ini memberikan informasi sinyal irama denyut jantung janin atau DJJ, gerakan janin dan kontraksi rahim. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Sekian informasi hari ini. Topik hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.